Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam kajian kita, di mana insya Allah kita akan bedah tuntas salah satu bab yang super penting dari kitab At-Tauhid, mahakarya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan ya, pembahasan mendalam kita kali ini dipersembahkan oleh Una Production. Yuk kita luruskan niat dan mulai perjalanan ilmu kita bersama. Oke, langsung kita masuk ke jantung permasalahannya. Coba bayangkan ini, niat kita sudah lurus, 100% tulus karena Allah. Kita mau beribadah, entah itu sholat atau menyembelih kurban. Tapi masalahnya, tempat yang kita pilih itu punya sejarah kelam. Dulu tempat itu pernah jadi pusat ritual syirik. Pertanyaannya, apakah niat baik kita yang membara ini cukup buat menghapus jejak buruk tempat itu? Nah, ini dia dilema besar yang akan kita jawab tuntas hari ini. Untuk melindungi aset kita yang paling mahal, yaitu Tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan prinsip-prinsip yang agung. Ini bukan sekedar aturan kaku, tapi ini adalah pagar pelindung, benteng pertahanan buat iman kita. Mari kita pahami dulu dua konsep dasar yang jadi fondasi dari semua ini. Yang pertama, ada yang namanya Sadd adz-Dzari'ah. Ini adalah prinsip pencegahan yang luar biasa. Artinya apa? Artinya, kita menutup semua jalan, semua sarana, semua pintu, bahkan lubang sekecil apapun yang berpotensi menyeret kita ke dalam jurang kesyirikan. Jadi, Islam itu proaktif, bukan reaktif. Sebelum bahaya datang, pintunya udah kita gembok rapat-rapat. Prinsip kedua adalah larangan tasyabbuh. Islam dengan tegas melarang kita untuk meniru-niru kaum musyrik, khususnya dalam hal-hal yang jadi ciri khas ibadah atau perayaan mereka. Kenapa sih? Karena, teman-teman, apa yang tampak di luar itu seringkali merembes ke dalam hati. Menyerupai mereka secara penampilan, secara lahiriah, itu bisa menggerogoti keyakinan kita dari dalam, pelan-pelan, tanpa kita sadari. Nah, sekarang, biar kita tahu kalau prinsip-prinsip ini bukan cuma teori kosong, mari kita lihat langsung aplikasinya dalam firman Allah yang mulia, di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan dan resapi bersama firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Subhanallah. Ayat ini turun terkait sebuah bangunan yang disebut Masjid Dirar atau Masjid Pembawa Mudarat. Dari luar kelihatannya masjid, tapi niat dibaliknya, busuk, dibangun oleh orang-orang munafik bukan untuk menyembah Allah, tapi justru untuk memecah belah persatuan kaum muslimin dan dijadikan markas spionase. Lihat betapa tegasnya Allah, Dia perintahkan nabinya untuk tidak pernah sholat di sana. Ini pelajaran telak. Niat jahat di balik berdirinya suatu tempat bisa membatalkan semua kebaikan lahiriahnya, bahkan meskipun namanya masjid. Oke, dari Al-Quran kita belajar tentang tempat yang didirikan di atas pondasi maksiat. Sekarang mari kita lihat bagaimana prinsip ini diperluas dan diperkuat oleh sunnah Nabi kita yang mulia, Muhammad SAW. Kita simak hadis dari Thabit bin Dohak radhiyallahu anhu. Nadhara rajulun an yadhbaha ibilan bibuana. Fasa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ada seorang laki-laki yang bernazar untuk menyembelih seekor unta di suatu tempat bernama Buwana. Lalu, ia pun datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan baik-baik metode investigasi Nabi yang sangat brilian ini. Sebelum menjawab iya atau tidak, Rasulullah melakukan tabayun dulu, cek dan recheck. Pertanyaan pertama, dulu di sana apakah pernah ada berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau tanya lagi, pertanyaan kedua. Kalau begitu, apakah tempat itu pernah jadi lokasi perayaan hari raya mereka? Jawabannya pun sama, tidak. Nah, baru setelah dipastikan tempat itu bersih dari dua jejak kesyirikan ini, beliau bersabda, kalau begitu, laksanakan nazarmu. Dan ini dia yang keren banget. Kalau kita sandingkan dua bukti ini, Al-Quran dan hadis, kita dapat gambaran yang lengkap. Kasus Masjid Dirar melarang ibadah di tempat yang didirikan atas niat maksiat, sedangkan kasus nazar di Buwana ini melarang ibadah di tempat yang pernah digunakan untuk ritual syirik, walaupun niat kita sekarang baik. Satu fokus ke niat pendirian, satu lagi fokus ke sejarah penggunaan. Dan ternyata dua-duanya dilarang. Subhanallah, betapa sempurnanya Islam menjaga kemurnian tauhid kita.
Oke, jadi apa poin krusialnya? Apa yang bisa kita bawa pulang dari semua dalil yang agung ini? Yuk, kita rangkum jadi pelajaran praktis yang bisa langsung kita amalkan. Jadi, catat baik-baik ya. Pertama, haram hukumnya menyembelih untuk Allah di tempat yang dulunya ada berhala, meskipun sekarang berhalanya sudah dihancurkan. Kedua, haram juga melakukan ibadah di lokasi bekas perayaan kaum musyrik. Sampai-sampai, nazar untuk beribadah di tempat semacam itu dianggap nazar maksiat, yang nggak boleh dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa syirik itu meninggalkan noda dan pengaruh negatif pada suatu lokasi, membuatnya nggak layak lagi dipakai untuk mengagungkan Allah. Mungkin ada yang bertanya, wah kok ketat banget ya aturannya? Jawabannya simpel teman-teman, karena melindungi tauhid adalah prioritas nomor 1, prioritas tertinggi dalam agama kita. Anggaplah larangan ini bukan sebagai beban, tapi justru sebagai bentuk cinta dan rahmat dari Allah. Inilah pagar pelindungnya agar iman kita, harta kita yang paling berharga, tetap steril, murni, dan terjaga. Jadi inilah pesan pamungkasnya untuk kita semua. Pagarilah tauhid Anda, bentengi iman Anda dari celah-celah terkecil yang mungkin kelihatannya sepele. Karena ingat, setan itu nggak pernah cuti. Dia akan selalu cari jalan untuk merusak akidah seorang hamba. Jadi kita harus proaktif dalam menjaga benteng tauhid kita. Kajian mendalam dari kitab At-Tauhid ini dipersembahkan untuk Anda oleh UNA Production. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah, yang semakin mengokohkan tauhid kita dan menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari segala bentuk kesyirikan. Jangan pernah lelah untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk mengkaji. Karena jalan menuju surga adalah jalannya para penuntut